seputaran mobil listrik atau motor listrik gitu ya. Apakah wajib membawa alat pemadam kebakaran atau APAR? Sebenarnya setiap kendaraan yang bisa kebakar apapun lah, yang mau yang ICE mau yang listrik tuh wajib bawa APAR. Kenapa sih produsen Jepang otomotif ya terutama itu jarang mengeluarkan motor listrik? Nah, giliran Honda mengeluarkan dijual di Indonesia motor listriknya, kok pada nggak ada yang beli? Ya, harga om. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Agan. Nah, kita berdua nih akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari teman-teman EVholic seputar kendaraan listrik. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Motor listrik untuk di pedesaan, kayaknya saya pernah bahas dulu ya, sedikit ya di shotnya ada ya. Itu sebenarnya cocok, tapi Anda harus pilih motor listriknya yang sesuai dengan pedesaan Anda. Kalau misalnya pedesaan Anda berbukit-bukit, banyak nanjaknya, beli motor listriknya yang wattnya besar, supaya bisa nanjak. Tapi kalau misalnya cuma ladang doang ya itu mah apa juga bisa sebenarnya. Oke, ini pertanyaannya langsung kita pertajam lagi mungkin ya. Kira-kira nih, kalau tadi adalah wattnya yang besar, berapa watt sih yang setara lah dengan motor 125 cc lah? 2000-3000 watt. 3000 watt baru kurang lebih setara Yeah. dengan 125 cc. Nah ini buat teman-teman berarti nih yang tinggal di daerah perbukitan ya, kalau seandainya sudah biasa pakai motor ICE gitu ya, pakai motor 125 cc aja nggak nanjak, berarti harus pakai motor listriknya lebih dari 3000 watt. Ya jelas. Betul ya, begitu ya. Kalau nggak pasti kecewa. Nah itu, kalau seandainya pakai motor ICE-nya di 125 cc nanjak gitu ya, mulus ya, berarti bisa menggunakan motor listrik dengan kurang lebih 2000 sampai 3000 watt. Kira-kira begitu ya Om Agat? Betul. Bagaimana dengan baterai dan controllernya? Nah, jadi sebenarnya tiga-tiga itu harus saling berhubungan ya, harus saling disetting ya. Jadi nggak bisa kalian pakai dinamo gede, controller kecil, itu nggak maksimal. Controller gede, dinamo kecil, kebakar. Apalagi baterainya itu kan sumber energi utama, harus disesuaikan dengan kebutuhan juga Om. Kalau misalnya motornya 3000, udah kita sesuaikan dengan controller 3000 gitu. Baterainya harus yang kuat untuk mensuplai motor dan controllernya ini. Nah, tinggal kalau misalnya kalian mau jarak lebih jauh, ya kalian harus cari baterainya yang lebih besar ukurannya. Kapasitasnya. Nah ini kalau kayak begitu, nih pertanyaannya mungkin kita pertajam lagi adalah gini. Seandainya kita menggunakan hub powernya tadi adalah 3000 watt. Iya. Kemudian controller di 3000 watt, itu cocoknya di baterai berapa volt? Apakah 60 volt, 72 volt, atau 96 volt? Ya kalau cocok sebenarnya tiga-tiga tadi bisa cocok. Cuman karena yang paling banyak di pasaran itu sekarang 72 volt, ya saya sarankan 72 karena pasti makin banyak yang pakai makin murah, betul nggak? Nah, untuk kapasitas baterainya, untuk mendukung si motor tadi yang 3000 watt, minimum kalian beli yang setengahnya. Jadi kalau misalnya motoran 3000 watt, kalian pilih baterainya minimum 1,5 kWh minimum. Itu berarti setara dengan 72 volt berapa Ah? 72 volt 24 Ah lah. Kurang lebih 25 Ah ya? Ya, sekitar segitu. Itu baru bisa Optimum. Nah, tinggal jaraknya yang dipertimbangkan. Betul. Kalau misalnya kalian kurang jauh jaraknya ya tinggal kalian naikin baterainya. Naikin pakai baterai. 2 piece gitu Ya, kan. atau 2 baterai Nah, begitu. Kalau tadi adalah mengenai masalah untuk power ya, kekuatan untuk bisa nanjak gitu ya. Iya. Nah, bagaimana nih mengenai masalah pengisian dayanya? Karena memang di perdesaan gitu, perkampungan begitu ya, itu kan daya listriknya kebanyakan rumah-rumah itu nggak besar nih. Ini gimana nih? 450 watt gitu Sampai ya. 900 watt rata-rata ya. 900. Ya sebenarnya bisa aja, cuman beli chargernya yang menyesuaikan dengan daya rumah kalian. Jangan misalnya kalian daya rumah 450 watt, kalian pakai charger yang 700 watt ya, jepret. Sesuaikan. Jadi kalau seandainya saya menggunakan motor hubnya 3000 watt, kemudian baterainya 72 volt, Iya. begitu kan. Nah, kemudian saya sebaiknya menggunakan charger yang kira-kira berapa ampere? Kalau misalnya rumahnya, ini kita anggap ya, kalau rumahnya 900 watt gitu, kalian aman tuh buat pakai yang 72 volt, chargernya 5 ampere. 5 ampere udah maksimum ya? Itu maksimum, nggak bisa lebih dari itu, kalian nggak bisa nyalain apapun di rumah kalian. Lampu aja bahkan mungkin jepret. Itu di charging dengan 5 ampere, itu berapa lama tuh kira-kira? Ya
gampang lagi deh, biar simple ya. Ya 25 bagi 5. Berarti 5 jam minimal. Sekitar 5 jam ya. Sekitar 5 jam. Iya. Saya mau tambah sedikit Om. Bahkan untuk motor listrik, itu kalau di pedesaan tuh lebih mudah cari energinya dibanding motor BBM Om. Oh, untuk pengisiannya ya? Iya. Pengisian energi. Kalau kita misalnya motor listrik, kita mau ngisi listriknya itu kan tinggal colok di rumah. Ah. Sedangkan kalau kita BBM, coba deh, teman-teman ada nggak yang tinggal di pedesaan yang jarak dari rumahnya ke stasiun pengisian BBM terdekat tuh mungkin 5-10 km, ada nggak? Boleh komen di bawah. Itu udah buang waktu dan buang BBM juga Om. Jadi kita jalan ke SPBU buang BBM, pulang dari SPBU buang BBM. Sedangkan kita kalau untuk motor listrik, kita cas di rumah, misalnya kita pakai besok pagi, udah siap kita pakai. Oke, charging malam, besok paginya sudah siap gitu ya. Tapi itu sekali lagi tergantung dari jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Sehari-hari, kalau memang jarak tempuhnya tadi untuk satu baterai itu 25 Ah itu kurang lebih bisa berapa kilometer sih kalau untuk 72 volt di 3000 watt? 40-50 kilo kira-kira. 40-50 kilometer. Kalau jalan lurus. Ya, sekitar segitu ya. Jadi benar-benar harus mempertimbangkan jarak tempuh ya. Betul. Kalau seandainya jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja, entah di ladang atau di sawah atau di mana gitu ya. Atau ke pasar lah. Kemana yang misalnya. Kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 20-25 km, nggak perlu khawatir karena bolak-balik masih bisa menggunakan satu baterai. Ya, tapi balik lagi ke jalan yang datar. Kalau tempat kalian pegunungan bukit, beda lagi ngitungnya. Ya. Setidaknya berarti kita harus punya cadangan baterai satu. Iya, betul. Sebenarnya setiap kendaraan yang bisa kebakar apapun lah ya, mau yang ICE mau yang listrik tuh wajib bawa apar. Apakah aparnya ini sendiri berbeda nih untuk kendaraan listrik dengan apar yang biasa nih? Oh, jadi apar untuk baterai lithium dan apar buat api lain ya kan ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu kan. Ya ini ada yang khusus emang buat baterai, ada, betul. Itu berbeda dari apar yang biasa umum dibawa di mobil tuh biasanya kelas ABC dia, yang powder. Jadi pada prinsipnya apar ini yang dibawa yang kecil, model kecil-kecil itu berarti untuk situasi kebakaran ringan ya, yang kecil-kecil ya? Iya dong, namanya aja apar Om, alat pemadam api ringan. Nah makanya dalam hal ini agak menarik nih Om. Kalau di mobil listrik, kalau kita misalnya kebakar kelistrikannya, itu masih bisa kita matiin karena tuh ringan biasanya, yang di bagian kap-kap, kalau kebakaran karena kabel gitu. Tapi kalau kebakarannya udah baterainya dan karena thermal runaway atau kepanasan, itu udah bukan ringan lagi, itu udah berat sekali itu. Dan biasanya tuh nggak bakal mati. Sulit dipadamkan ya? Sulit dipadamkan. Best case kita kabur dari mobil. Tapi kalau yang kebakar bukan baterainya, tapi yang lain, kabel listriknya segala macam, ya itu efektif sekali buat kita padamin. Tapi dalam hal itu ya nggak usah pakai pemadam api yang lithium juga. Jadi agak kompleks jawabannya. Kecuali kalau kita cemplungin ke air gitu ya. Atau pemadam kebakarannya yang untuk lithium tapi langsung banyak kita siram. Nah kalau untuk motor listrik apa sama? Untuk listrik ya sama. Sama juga ya? Kalau udah baterainya udah nyala, udah thermal runaway itu impossible buat dimatiin sebenarnya. Dan atau kalau misalnya kayak untuk di motor listrik, mungkin thermal runaway-nya belum menjalar banyak sekali, kita masih bisa padamkan pakai yang pemadam api lithium supaya dia mati. Mungkin kita bisa pegang pakai sarung tangan, kita buang baterainya biar jangan satu motor-motor kebakar. Itu kalau motornya yang bisa kita angkat baterainya. Nah, ini menarik nih Om. Kayaknya padahal standar keamanan baterai itu dari Jepang tuh nomor 1 ya untuk kendaraan ya. Dia ada loh untuk sepeda, moped tuh ada dari Jepang ya. Standar safety itu lengkap padahal dia. Tapi entah kenapa mereka adopsinya tuh lamban sekali. Ini kayak mereka mungkin mau lihat pasar dulu atau susah bergerak. Saya sendiri nggak tahu ya. Ini pokoknya dari dulu tuh pengalaman kita Jepang tuh salah satu yang pertama ngeluarin konsep, ngeluarin sesuatu, tapi mereka hilang. Dia nggak lanjutin. Betul, ini yang menarik adalah mengenai masalah baterai untuk motor listrik atau kendaraan listrik dari Jepang. Itu yang disebut dengan one for all ya. Jadi baterainya itu bisa digunakan untuk motor listrik, kemudian juga bisa digunakan untuk speedboat listrik, bisa digunakan untuk sepeda listrik dan lain-lain. Karena voltasenya hampir sama semua, 48 volt. 48 volt, ya betul. Yang menarik adalah sebetulnya ya, dari sisi konsumen Indonesia nih, banyak sekali dulu tuh ketika kita berbicara tentang motor listrik, itu mereka bilang, kita nunggu motor listrik Jepang aja, kalau udah keluar kita beli begitu. Oh iya, benar. Betul ya, jadi memang pada bilang begitu ya, malas dengan motor listrik dari Cina dan sebagainya, bentar tunggu yang Jepang deh, Honda atau Yamaha kalau ngeluarin kita beli. Nah, giliran Honda mengeluarkan, dijual di Indonesia motor listriknya, kok pada nggak ada yang beli? Ya,
Harga om. Berarti faktor paling penting harga ya? Iya. Dan performa. Kalau harga sesuai dengan performa, orang masyarakat Indonesia nggak bakal keberatan beli. Tapi ini teman-teman boleh lihat deh, harga sama spesifikasinya itu setara nggak? Oke, jadi memang ini berkaitan dengan masalah performa ya. Iya. Itu menarik banget karena di harga motor listrik Jepang gitu ya, kurang lebih itu harganya di atas 30 juta ya. Iya. Rata-rata tuh. Walaupun sekarang di diskon habis-habisan gitu ya, tetap aja nggak ada yang beli. Itu performanya untuk jarak tempuhnya masih pendek, itu hampir setara dengan motor-motor listrik Jepang, motor-motor non Jepang ya dari Cina, itu yang cuman harganya 9 jutaan, 10 jutaan. Iya betul. Ya tapi nggak bisa dibungkiri om, build quality-nya tuh emang bagus sekali. Bagus sekali. Jepang tuh kalau bikin barang tuh mereka ngelihat sampai ke detail kecilnya pun mereka perhatiin ya. Cuman untuk hal ini kayaknya kurang cocok sama masyarakat Indonesia. Karena harganya jomplang jauh. Harganya cukup tinggi dengan spesifikasi yang menurut masyarakat Indonesia dianggap rendah. Jawabannya adalah tergantung dari baterai yang dipakai. SLA kah? Lithium ion kah? Apa lithium ferric fosfat kah? LFP ya. Itu beda-beda. Kalau yang untuk SLA biasanya umurnya antara 200 sampai 500 cycle. Tergantung dari merek. Oke, yang disebut cycle ini apa sih sebetulnya? Cycle itu kita hitung dari kita cas penuh, kita discharge sampai habis 0%. Itu satu cycle. Satu, dua, jadi penuh, kosong, penuh gitu. Nah ini bisa 200 sampai 500 kali kalau untuk SLA. Kalau untuk lithium itu biasanya ada di 300 sampai 1000 tergantung merek dan pabrikan dan tipe baterainya juga. Kalau untuk LFP antara 2000 sampai 5000 sama tergantung mereknya juga, itu menurut data sheet-nya ya. Kalau realnya itu tergantung perlakuan kalian kepada baterai juga, kayak sering dijemur kah, sering overcharging kah. Nah, kalau kalian abuse seperti itu biasanya umurnya tuh akan jauh lebih pendek. Gitu. Jadi semuanya sangat tergantung dengan pemakaian juga ya. Betul. Berbeda antara saya dengan Omagan gitu. Betul. Kalau saya mencoba untuk merawat baterainya dengan benar, jadi artinya saya pakai tapi kemudian tidak pernah sampai habis, kemudian juga tidak pernah overcharge, mungkin akan lebih lama daripada Omagan yang pakainya lebih betul. begitu ya. Nah kalau misalnya saya juga pakainya misalnya om, kita pakai dari 100 gitu ya. Kita anggap tadi yang baterai lithium biasa deh, kan 300 cycle sampai 1000 cycle gitu. Kalau kita anggap 300 cycle aja, berarti kalau saya pakai dari habis, penuh, habis, umurnya nggak nyampe setahun. Kapasitasnya udah tinggal 70%. Nah, itu life cycle baterai lithium itu biasanya dihitung sampai 70% kapasitas nominal baterai awal. Biasanya begitu. Nah, tapi untuk baterai yang sama om, kalau misalnya saya nggak pernah cas sampai full banget, nggak pernah saya pakai sampai habis banget, misalnya anggap saya cas cuma sampai 80%, pakai cuma sampai 30%. Nah, itu umurnya bisa ribuan cycle. Jadi yang tadinya baterainya umurnya cuma 1 tahun, bisa sampai 3-5 tahun bahkan. Jadi benar-benar sangat tergantung dengan pemakaian ya. Betul. Jadi benar. Nah untuk itu tuh teman-teman tuh sering ada yang bertanya kayak berapa lama sih habis sebelum soak gitu ya. Benar-benar sangat tergantung pemakaian. Nah, supaya teman-teman nggak khawatir sebetulnya berarti mencari produsen motor yang berani menjual dengan waranti ya. Ya itu yang paling gampang ya, betul. Waranti. Tapi waranti juga biasanya ada bintangnya ya, berapa cycle tuh ada. Bahkan kalau di pabrikan baterai yang berani ngasih garansi, itu dia BMS-nya smart BMS, dia bakal hitung udah berapa kali kalian cas discharge. Jadi kalau menurut mereka, oh ini life cycle-nya udah mentok nih, udah habis 500 cycle gitu. Meskipun kalian baru pakai setahun ya, biasanya garansinya nggak dijamin juga. Nggak bisa bohong juga ya? Ya nggak bisa bohong. Karena memang terdata di BMS-nya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan aja komentar langsung di bawah ini gitu ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EV Value.